Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan guru, Bapak Ibu, rekan guru, dan segala yang saya hormati juga. Mungkin sebelum kegiatan ini kita berkumpul di tempat ini, teman calon guru penggerak sudah memberitahukan tentang hal-hal yang kita akan lakukan pada kesempatan ini. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, CGP telah belajar tentang membuat visi sebagai visi dirinya sebagai guru penggerak, sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid sesuai apa yang telah dipelajari pada modul 1.1, yaitu filosofi belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Diskusi pada hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak. Nah, meskipun merupakan bagian dari proses belajar guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan nantinya menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah yang ada sekarang atau di lingkungan sekolah ini, sehingga kami berharap semua pihak yang terlibat pada diskusi ini berpartisipasi aktif di dalam diskusi ini dengan tujuan terlaksananya visi yang berpihak kepada murid. Nah, untuk menghargai waktu yang ada, saya akan menyerahkan forum ini kepada calon guru penggerak untuk memaparkan atau memberikan materi tentang visi guru penggerak. Ya, saya serahkan kepada calon guru. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu pengajar praktik saya. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan pendampingan individu yang kedua ini di ruangan ini. Mestinya Bapak Ibu sekarang berada di kelas untuk mengajar, tapi saya meminta waktunya. Saya mohon maaf, mohon izin sebentar, sekitar 100 menit ke depannya. Kalau ya kurang lebih 100 menit ke depan kita duduk bersama di sini mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa bahagia. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMK Negeri 8 Luwu, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu serta TU yang saya hormati pula. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Iya, bagaimana kita istirahat ini baru kita lanjut. Sekali lagi. Kita menjalin kolaborasi. Sedikit Bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti Iya, pada betul. Ibu Iya, Pertiwi. iya, jadi tapi teman-teman kita bersih, kita salat dulu. Setelah selesai salat baru kita bisa ngobrol di. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ya. Tujuan daripada diskusi yakni mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, ada visi pemantik. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liar itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu,
dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Mangkur Palaran, bukan lagi Mangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, itulah tadi puisi. Setelah mendengarkan puisi tadi, ada mungkin di antara teman Bapak Ibu bisa memaknai apa daripada puisi-puisi tadi. Iya, aku melihat Indonesia. Jadi diibaratkan kepada siswa-siswi kita, tidak ada lagi namanya si Abdinur, tidak ada lagi namanya si Akbar, tidak ada lagi namanya si Albar, tetapi kita melihat anak Indonesia seperti itu mungkin. Ya. Selanjutnya sebelum saya masuk lagi, ada lagi satu, saya ingin pantun lagi satu. Pergi ke pasar beli gula, pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buat mereka jadi bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Ya, di sini tujuannya kita adalah mendiskusikan visi dan perasa perubahan. Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu apa pengertian daripada visi. Apa itu visi? Visi merupakan salah satu tujuan. Misalnya kita ingin memimpikan siswa kita ke depannya mau dibawa kemana. Kita menginginkan siswa itu ini jadi bagaimana, seperti apa impian siswa kita ke depannya. Jadi di sini pengertian visi, satu, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan, seluruh rakyat mempunyai pandangan yang sama mengenai perjuangan bangsa. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Dan yang terakhir, penglihatan atau pengamatan. Jadi seperti itu bayangan tentang atau gambaran tentang visi. Jadi kita sama-sama membayangkan mau dibawa kemana siswa kita ke depannya. Seperti hubungan Bapak Ibu dulu dengan kekasihnya, mau dibawa kemana, ya seperti itu ya. Jadi sekolah itu seperti semacam memiliki tujuan. Jadi hidup tanpa tujuan rasanya ya tidak terarah. Jadi mau kemana kita? Tidak ada tujuan. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kekuatan visi. Visi itu sama halnya dengan harapan atau doa. Ya, harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Ya, jika kita ingin melangkah jauh, maka visi kita harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ya,
seperti itu kekuatan tentang visi, sama halnya dengan harapan-harapan atau doa-doa kita ke depannya. Selanjutnya, ya visi saya di sini kayak agak kacau seperti slide ini, tapi ada bagian bawah kayaknya. Ya, ini ada saya kutip dari visi sekolah kita yang sudah kita jalankan sekarang ini, yaitu ini bukan menuntun ya, tapi membangun ya sesuai dengan visi sekolah kita sekarang, yaitu membangun murid menjadi insan yang berkarakter dan mandiri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi era globalisasi sesuai bidang keahlian yang berpijak pada INTA dan ITE, iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Ya. Selanjutnya, nah di sini mari kita berdiskusi. Kita bersama-sama mendiskusikan atau merumuskan kalimat rumpang cita-cita murid kita berikut ini. Nanti saya akan membagikan kepada teman-teman semua untuk menuliskan jawaban di kertas yang saya akan bagikan. Jadi saya bagikan di belakangnya ada perekat, jadi itu nanti kita refleksikan di papan tulis di depan. Tadi tinggal tuh buat kita bagian banyak sekali. Itu saya wajib. Ya, pilih Miki warna kesukaan kita. Kita di sini semua harus merasakan bahagia, karena untuk menginginkan murid kita cerdas itu kita harus membuat mereka menjadi bahagia. Sama halnya kita untuk bekerja dan mengajar dengan baik, kita harus menciptakan suasana hati yang dalam kondisi bahagia. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan rumpang. Di sini saya akan tampilkan di slide. Silahkan Bapak Ibu menjawab di kertas, baru selanjutnya akan ditempelkan ke depan. Nah, kalimat rumpang cita-cita murid, cita-cita untuk murid. Yang pertama, ini Bapak Ibu silahkan. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Ya. Silakan kita tulis. Jadi kita mulai merumuskan visi kita dengan mengikuti kalimat rumpang yang ada di atas. Yang pertama, kita mimpikan murid yang titik-titik. Murid yang bagaimana? Yang jelasnya arahnya menuju ke profil pelajar Pancasila. Ya. Kita memimpikan murid kita yang bagaimana? Impian kita ke depannya kita menghayal. Murid itu nanti ke depan kalau setelah tamat saya ingin dia begini. Impikan bagaimana? Karena memang kita harus berani mimpi untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Berani mimpi untuk mewujudkan mimpi itu. Kalau selesai Bapak Ibu boleh ditempelkan di atas di papan tulis di sini, boleh. Silakan Bapak Ibu ditempelkan di atas. Bebas, mungkin disatukan saja di sini, baru nanti kan kita simpulkan apa poin 1. Oh, boleh poin 1 di sana, nanti poin 2 di sini, poin 3, 4, 5 atau 1, 2 di sini. Tidak ada, tidak apa-apa sih, masih ditempel langsung, ya, tidak apa-apa sih. Iya. Iya.
Poin 1, 2 boleh di sini, 3, 4, 5. Karena ada 6 poin. Jadi perekatnya itu Bapak Ibu sama bawah. Ya, tidak ada perekatnya kita tempatnya menulis. Karena perekatnya itu kita melengketkan. Ya. Ya, silakan Ki. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Di Malaysia masuk ke kearifan lokal. Ayo, tempelkan. Pasti di antara kita Bapak Ibu sudah banyak yang mimpi-mimpi tentang siswa kita, ada yang sudah jadi apa. Kita inginkan seperti apa ke depan siswa kita. Bisa dititik kalau memang susah keluar. Susah saat itu. Tidak mungkin baik begini. Kita yang langsung jemput ini. Karena kalau kami yang langsung Begini bang, seperti lambat begini. Biar cepat dong. Sama apa ini? Bisa mungkin ada teman yang bisa bantu ya, siap Dinda. Kalau menurut saya, Dinda Yuliana bisa bantu yang untuk mempercepat prosesnya. kalau seperti yang saya sudah lewati, biar tidak lama begini kan waktu. Iya. Kalau bisa langsung poin 1 sampai 6, baru masing-masing sudah pikirkan jawabannya. Begini. Tempatkan. Untuk yang kedua, pertanyaan atau kata-kata rumah yang kedua, kalimat rumah yang kedua, saya tampilkan saja secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tempelkan poin-poin 1, boleh 1 karena sudah terlanjur di sana 1, boleh 2, kemudian 3, 4, 5, 6, ya 1, 2 di sana, 3, 4 di sini, 5, 6 di depan. Jadi saya tampilkan semua kalimat rumpahnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menulis dan silakan ditempel di tempat yang telah disediakan. Nah, yang selanjutnya poin yang kedua, kalimat rumpah yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan Bapak Ibu isi. Kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana? Satu menjemput, satu menjalankan. Iya. Saya menjemput, karena tidak menulis sama saya jemput. Ya, kerjasama yang baik. Jadi 1, 2 posisinya berada di sebelah kanan saya, 3, 4 di sebelah kiri saya, 5, 6 di belakang saya atau di papan tulis. Ya, nomor 1 jangan diajukan nomor 1 dari nomor 1 di situ, baru di sampingnya lagi nomor 2 di bawah sejajar. Nomor berapa itu pindah? Nomor 2. Jadi terlalu luang di kapan pindah? Di sana-sana kaget. Terbalik. Jadi perekatnya itu jangan di tempat yang menulis saya. Yang perekatnya itu untuk dilengkapkan dan yang tidak ada perekatnya kita tempat yang menulis. Ya. Sampai saya ambil alih sedikit untuk mengisikan waktu. Bagusnya mungkin begini, ada kertas HPS itu ditempel saja stikernya. Nanti setelah selesai semua diurutkan di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ditempel saja di kertas. Misalnya kalimat berupa 1 kertas HPS untuk semua. Jadi lebih efisien. Biar gampang nanti foto. Nah, ada kertasan yang besar. Kalender bekas saja, kalender bekas saja. Itu di belakang di dalam mana? Itu yang di dalam mana? Nah, saya kalender bekas ini.
poin 1, poin 2, poin 3 sampai 6. Ini kan lagi satu semua toh? Iya. Iya. Oh, tidak ada lagi isolasi. Iya, ya 1, 2 bisa disambung. Kalau nggak bisa menulis minum saja poinnya. Ini poin 1 ya sini, poin 2. Kalau mau ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak biar juga kamu sudah cara posisi tak sesuai. Ini tadi dua tuh, ya. Tapi nggak terserah 3, 4, 5. 3, 4 di sini bisa jadi ini. Tiga empat di situ sampai 3. Oh di sini. 3, 4, 5, 6 di sini. Iya, 5, 6 di sini. Ini masih ada di sini di Facebook. Siapa yang masih duduk? Yang kedua tadi sudah ya, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Jadi silakan isi titik-titiknya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bergerak menghambat potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi. Ya, kalau sudah selesai kalimat penumpang yang ketiga, kita lanjut ke kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik.
Tidak bisa pusing sesuatu. Tidak bisa pusing. Tidak tertarik kita dari itu. Ya, kalau sudah selesai, kita melangkah lagi ke kalimat rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Titik-titik ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan kita yakini yang baik-baik. Jadi sebetulnya di sini kita mengarahkan menyusun visi yang mengarah ke profil pelajar Pancasila dan pengajaran yang berpihak pada murid. Masih kosong 4, 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir 3, 4, 5, 6 yang masih kurang. Baik, Bapak Ibu bisa kita langsung bacakan hasil kalimat rumpang yang sudah kita susun bersama. Baiklah, saya akan mulai dari yang pertama dulu. Ya, jadi yang pertama kalimat rumpang, kita memimpikan murid yang di sini kita mimpikan murid yang berakhlak mulia dan berprestasi. Mimpikan murid yang berakhlak mulia dan berprestasi, bagus. Kemudian kita mimpikan murid yang berbudi pekerti, mampu berinovasi sesuai perkembangan zaman. Ya, mantap. Selanjutnya, memiliki akhlak yang mulia dan berprestasi. Selanjutnya, berkualitas. Kemudian di sini ada kita memimpikan murid yang berprestasi dan berakhlak baik. Ada juga kita mimpikan murid yang bahagia dan selamat. Wah, luar biasa ini. Bahagia dan selamat. Amin. Seperti tadi, jika kita inginkan siswa kita cerdas, buat mereka bahagia. Nah, ini bisa. Selanjutnya, generasi penerus bangsa. Dan selanjutnya berkarakter. Terus ada yang berakhlak baik dan meraih cita-cita yang kita inginkan. Jadi di sini untuk kalimat rumpang yang pertama bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya yang membuat kalimat untuk menyusun di sini itu dimulai dengan kata kerja. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita mimpikan murid yang berakhlak mulia, berprestasi, murid yang bahagia dan selamat. Itu yang satu. Selanjutnya kita pindah ke poin kedua. Yang kedua, di sini ada yang menuliskan kita warga sekolah ini yakin untuk bisa melakukan berbagai hal yang bersifat membangun yang bisa membawa ke sekolah kita lebih baik ke depannya. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan berbagai macam karakteristik. Yang kedua,
Iya. Maksudnya teman yang menuliskan kalimat rumpan yang poin kedua ini, murid adalah generasi penerus, sama ini punya satu tadi. Ada juga di sini aset bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah pusat pembelajaran. Murid adalah generasi penerus bangsa, generasi masa depan. Kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Luar biasa. Jadi kita di sini bisa simpulkan kalimat rumpan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pusat. Di sini ada sebagian mengatakan bahwa pusat pembelajaran, dia generasi penerus bangsa. Ini di sini bisa kita simpulkan seperti itu. Ya. Selanjutnya kalimat rumpan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sini saya bacakan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkompeten. Mantap. Selanjutnya, kewajiban guru mengajar. Ya, di sekolah kita mengutamakan kewajiban guru mengajar. Selanjutnya, kalimat rumah yang ketiga di sini di kedisiplinan. Ya, kita mengutamakan kedisiplinan. Bagus. Di sini kewajiban. Di sekolah kita mengutamakan saling menghargai, budaya disiplin. Nah, bagus. Di sini kita bisa simpulkan dengan adanya semua kalimat yang sudah disusun, bisa kita simpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan budaya positif. Ya. Bisa seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, menggapai kejayaan. Kita lihat kalimat rumpan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menggapai kejayaan. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan penting. Kewajibannya di sekolah adalah belajar. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter dengan tetap berpedoman kepada Pancasila. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru pengganti orang tua yang sama-sama harus dihargai. Mantap. Pendidikan adalah salah satu modal utama untuk sukses. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kalimat rumpan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah salah satu modal utama untuk sukses. Ya, kewajibannya di sekolah adalah belajar, pendidikan penting, menggapai kejayaan. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajibannya salah satunya adalah belajar sebagai modal utama untuk sukses. Ya, orang tua dan murid sama halnya yang harus dihargai. Tidak ada perbedaan antara orang tua dan guru di sekolah, sama-sama dihargai. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk ada di sini menuju ke arah yang lebih baik. Bagus. Selanjutnya untuk menjalankan tanggung jawab, 5 datang mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa bersaing dengan sekolah lain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk sukses. Si anak sehingga ia mau turun tangan seperti tadi. Kira-kira apa Nabi mengatur sehingga dia mau berbuat seperti itu? Kira-kira ada yang ingin menanggapi? Apa yang dilakukan para pendidik di sekolah si anak sehingga ia mau turun tangan begitu? Seperti yang di film tadi. Ya, kita bisa belajar bahwa di sekolah itu sudah terbiasa kita tanamkan budaya positif, ya, peduli, saling menghormati, saling menghargai. Di sini terutama penerapan budaya-budaya positif yang kita terapkan kepada siswa sehingga apapun yang terjadi di lingkungannya, di sekelilingnya itu dia pegang terhadap
dan berakhlak mulia. Ini kita lihat beriman dan bertakwa itu termasuk akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Seperti itu tadi yang kita sudah terapkan kepada siswa sehingga dia mau melakukan inisiatif untuk melakukan hal-hal yang baik, peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya mandiri. Mandiri di sini terkait atau termasuk pemahaman diri dan situasi atau dan regulasi diri. Jadi membuat kita siswa menjadi mandiri. Selanjutnya profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Terus yang keempat, kreatif. Kreatif di sini diharapkan menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya yang tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif atau solusi permasalahan. Di sini profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu semangat gotong royong, ya seperti tadi kita saksikan videonya, itu kolaborasi dan kepedulian. Yang terakhir, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Seperti itu arahan kita untuk menyusun visi dan prakarsa perubahan yang ada. Selanjutnya visi yang kita kutip yaitu membangun insan yang berkarakter untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi era globalisasi sesuai bidang keahlian yang berpijak pada iman dan takwa dan iptek. Ya, selanjutnya ya, indikator daripada visi saya rasa tidak usah kita bahas ini karena kita sudah tadi secara bersama. Dan pada dasarnya Bapak Ibu, kegiatan ini sudah pernah dilakukan oleh salah satu teman calon guru penggerak kita yang dari angkatan 5 sudah merumuskan, dan bisa kita lihat bagaimana Bapak Ibu apakah visi sekolah yang ada ini apakah sudah berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid dan mengarah kepada pelajar Pancasila. Ya, membangun insan yang berkarakter untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja